Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, ya, deket banget sama kita semua. Perjalanan buat berani ngelihat luka-luka di dalam diri kita dan gimana caranya kita bisa bergerak menuju penyembuhan yang sejati. Yuk kita mulai sama-sama. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan ini yang jadi inti dari semua pembahasan kita. Seringkali kita coba hindari pertanyaan ini kan, tapi dampaknya itu nyata banget di hidup kita sadar atau nggak sadar. Kuat banget ya gambaran ini. Rasanya kayak mikul beban yang nggak kelihatan. Rasa sakit yang kita simpan sendiri, itu pengalaman yang ternyata kita semua rasakan. Ini titik awal kita bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita mau lihat kalau luka-luka ini tuh bukan sesuatu yang aneh atau cuma kamu yang ngalamin. Justru, ini adalah bagian yang gak terhindarkan dari hidup di dunia yang ya nggak sempurna. Nah, ayat ini menarik banget. Kenapa? Karena ini ngasih kita landasan teologis. Dari sudut pandang ini, luka dan kepahitan kita itu bukan sekedar masalah psikologis biasa, tapi bagian dari sebuah kerusakan yang universal. Ini bukan soal nunjuk-nunjuk siapa yang salah, tapi tentang mengakui kondisi kita semua. Terus, gimana kalau kita coba cuekin aja luka-luka ini? Apa yang terjadi? Mungkin rasanya kayak solusi gampang ya untuk jangka pendek. Tapi ternyata ada harga mahal yang harus dibayar. Jadi, intinya gini, penyangkalan itu bukan sekedar diem aja. Penyangkalan itu sebuah tindakan aktif. Kayak kita bangun tembok di sekeliling kita yang justru malah ngurung kita bareng rasa sakit itu dan ngehalangin jalan menuju pemulihan. Nah, dampaknya itu kerasa banget di 3 area utama kehidupan kita. Secara psikologis, beban yang dipendam itu bisa jadi stres, cemas. Secara hubungan, komunikasi sama orang terdekat jadi rusak. Dan secara spiritual, ya, kita jadi mandek, nggak bisa bertumbuh. Angka ini, wow, cukup bikin kaget. 70% masalah pernikahan itu akarnya dari komunikasi yang buruk. Dan sering banget ini terjadi karena salah satu atau keduanya menyangkal luka pribadi. Ini bukti nyata banget gimana masalah di dalam diri kita bisa merembet keluar. Gambar ini kayak nunjukin persis apa yang kita omongin barusan, beban emosional dan psikologis yang berat itu. Inilah yang terjadi di dalam diri kita kalau kita milih buat nggak berani ngaca. Oke, kita udah lihat masalahnya, udah lihat akibatnya. Sekarang, kita sampai di titik baliknya. Momen krusial di mana ceritanya bisa berubah, yaitu keputusan buat berhenti menyangkal dan mulai berani mengakui. Kutipan dari Mazmur ini, wah, dalam banget ya. Benar-benar ngegambarin capeknya fisik dan batin kalau kita terus-terusan nyembunyiin luka. Tulang-tulangku menjadi lesu, itu bukan cuma kiasan, tapi beban nyata yang nyedot semua energi kita. Terus gimana dong caranya? Nah, ada 3 langkah praktis yang bisa kita coba. Semuanya dimulai dari yang pertama dan yang paling penting. Kenali, jujur sama diri sendiri. Dari situlah pintu buat menerima anugerah dan kemudian diperbarui baru bisa kebuka. Nah, sekarang pertanyaannya, sumber penyembuhannya dari mana? Dari mana datangnya harapan buat semua ini? Lihat deh gambar ini. Di satu sisi ada kita yang hancur. Di sisi lain ada jawaban dari pengorbanannya. Ada hubungan langsung nih antara kerapuhan kita dengan apa yang udah dia lakukan. Inilah janji utamanya. Intinya adalah penyembuhan kita itu sumbernya bukan dari kekuatan kita sendiri, tapi berakar dari pengorbanannya. Lukanya justru jadi jalan buat kesembuhan kita. Penting nih buat kita ngerti, ini tuh bukan cuma soal maafin dan lupain. Ini jauh lebih dalam. Ini tentang proses pembaruan diri kita, perjalanan buat jadi versi yang lebih utuh, dan puncaknya adalah janji pemulihan total di masa depan. Oke, sebagai penutup, gimana sih kelihatannya hidup yang udah dipulihkan itu? Apa bedanya di kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini dia prakteknya. Penyembuhan kita itu nggak berhenti di diri sendiri loh. Justru, itu mengubah kita jadi orang yang lebih bisa mengampuni, bikin cerita kita jadi kesaksian, dan bahkan ngebekalin kita buat nolong orang lain yang juga terluka. Wah, saya suka banget kutipan dari Martin Luther ini. Ini kayak ngingetin kita, kalau tanda-tanda dari kisah pemulihan ini bisa kita temuin di mana-mana di sekitar kita, asal kita mau buka mata dan melihatnya. Dan inilah janji puncaknya. Sebuah pengharapan tertinggi akan pemulihan yang sempurna, di mana semua sakit, semua duka, pada akhirnya akan hilang selamanya. Inilah jangkar yang bisa kita pegang erat-erat saat kita lagi di tengah badai. Jadi, kita akhiri dengan sebuah pertanyaan buat kita semua renungkan. Gimana kalau kita berhenti ngeliat luka kita sebagai akhir yang tragis dan mulai ngeliatnya sebagai pembuka dari sebuah kisah penebusan yang jauh lebih besar?